Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat malam rekan-rekan pemuda dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan terus memimpin kita sampai hari ini. Kita bisa sehat, kita bisa menikmati hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Nah, jika kita melihat di agenda kita, di agenda tahunan kita, topik malam ini sebetulnya jika kita ibadah secara konvensional, kita nonton bersama, itu acara kita. Tapi apa kata karena masih pandemi kita tidak bisa ibadah tatap muka. Karena itu kita bersama-sama menyaksikan renungan ini di dalam melalui video ya. Nah, kita bersama-sama membahas topik malam hari ini, iman dan kitab suci. Apa sebetulnya hubungan antara iman dan kitab suci? Sejauh mana kitab suci itu berpengaruh penting di dalam iman setiap kita. Nah, saya ajak teman-teman membaca di dalam Timotius 2 Timotius 3 14 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang kini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya menggunakan Alkitab Perjanjian Baru Indonesia Yunani ya. Nah, teman-teman sekalian, kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur anugerah-Mu yang tak terbatas bagi kami dan diberikan waktu untuk bisa menyaksikan akan kebenaran firman-Mu melalui video ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memimpin kami sehingga kami menemukan makna kebenaran melalui renungan firman Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan, doa kami demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih, kita harus memahami betul bahwa kitab suci itu betapa penting di dalam pertumbuhan iman kita. Nah, kitab suci atau Alkitab yang kita punyai ini terdiri dari dua kitab besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya gunakan di sini hanya Perjanjian Baru saja. Nah, Alkitab itu secara harfiah, al itu Allah, kitab itu buku. Jadi Alkitab artinya buku yang memuat atau membicarakan tentang Allah. Atau bahasa sederhananya adalah buku Allah, surat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, tentu ada tujuannya kenapa Tuhan memberikan kitab suci kepada kita. Tujuannya adalah agar kita mengenal Dia, agar kita bisa tahu kehendaknya, agar kita bisa menemukan apa maunya Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Nah, Alkitab itu bukan sekedar firman Tuhan,
bukan sebagian firman Tuhan, bukan mengandung firman Tuhan, bukan. Alkitab adalah firman Allah. Adalah firman Allah. Seluruh Alkitab itu berisi firman Tuhan, kebenaran dari Allah. Jadi Alkitab itu diwahyukan oleh Allah melalui hamba-hambanya yang dia pimpin oleh rohnya sendiri untuk menuliskan Alkitab. Jadi Alkitab tidak mungkin salah. Karena itu Alkitab adalah otoritas tertinggi di dalam setiap hidup umat Kristen atau di setiap hidup manusia. Harus mengikuti Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, jadi jangan percaya jika ada orang mengajarkan bahwa Alkitab hanya sebagian saja firman Tuhan. Kalau kita baca Alkitab ya ada banyak perkataan-perkataan di dalam. Ada perkataan manusia, ada perkataan Tuhan secara langsung, ada perkataan nabi, ada perkataan setan, ada perkataan binatang. Apakah itu diterima? Ya, karena Tuhan mewahyukan atau memberikan, menyatakan Alkitab itu satu paket adanya. Tahu tidak teman-teman, Alkitab kita yang kita punya itu membutuhkan waktu berapa lama sih sampai bisa satu paket seperti ini? Itu tidak mudah. Kurang lebih 1400 sampai 1500 tahun lamanya Alkitab itu ditulis, dan ditulis oleh kurang lebih 40 orang di dalam zaman latar belakang penulis yang berbeda-beda. Tetapi satu yang mengilhamkan itu Allah itu sendiri. Nah, itu yang kita baca tadi ya di firman Tuhan. Allah mengilhamkan atau mewahyukan atau menyatakan Alkitab atau firman-Nya kepada setiap manusia. Nah, karena itu apa sebetulnya hubungan daripada kitab suci dengan iman? Nah, ini yang kita lihat ya bersama-sama. Iman itu timbul, iman itu muncul dan bertumbuh melalui dan di dalam kitab suci. Kalau kita baca di kitab Roma, misalnya Roma 10 ayat 17, dan dikatakan iman itu muncul dari pendengaran akan firman. Ketika seseorang mendengar firman, lalu firman itu bekerja melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hati seseorang, maka Allah melahirkan iman di dalam diri orang itu. Jadi melalui kitab suci juga kita bertumbuh atau semakin dalam mengenal Tuhan. Itu bertumbuh ya. Jadi sering orang mengatakan Alkitab adalah makanan rohani kita. Jadi supaya pertumbuhan rohani kita semakin bertumbuh lebih dalam. Nah, mengapa iman bertumbuh melalui Alkitab? Di dalam nats kitab suci yang kita baca tadi di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17, paling tidak ada 3 alasan di sana disebutkan mengapa iman itu bertumbuh melalui Alkitab. Yang pertama adalah karena Alkitab adalah kebenaran. Di ayat 14, teman-teman nanti perhatikan di ayat 14 ya. Karena Alkitab adalah kebenaran, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Alkitab adalah kebenaran. Ada 2 kebenaran yang dicatat di dalam Alkitab. Pertama adalah Alkitab itu sendiri, yang kedua adalah Yesus Kristus adalah kebenaran. Alkitab adalah kebenaran, Yesus Kristus adalah kebenaran. Jadi karena Alkitab adalah kebenaran, maka yang harus dilakukan adalah apa? Harus dipegang teguh. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita harus pegang teguh. Dan kemudian kita harus terima dan yakini. Nah, itu ya yang dikatakan tadi di dalam Timotius, dikatakan engkau terima, engkau pegang, engkau terima, engkau yakini. Nah, jadi karena kebenaran adalah kita yakini, sesuatu yang benar itu harus diterima, itu harus diyakini, harus dipegang. Jadi jangan sampai memegang sesuatu yang tidak benar, misalnya hoax, berita palsu. Ya banyak ya berita-berita di media sosial yang tidak akurat kebenarannya, hoax dan macam-macam. Nah, itu jangan diterima, jangan diyakini. Yang diyakini adalah kebenaran. Semua apa yang Tuhan wahyukan di dalam firman Tuhan dalam kitab suci itu adalah kebenaran yang harus dipegang teguh,
diterima dan diyakini dengan sesungguh-sungguhnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa iman kita bertumbuh melalui kitab suci? Karena Alkitab adalah rema hidup, atau Alkitab adalah tuntunan hidup, atau Alkitab adalah yang memberikan kita jalan yang harus kita tempuh selama kita masih di dalam dunia ini. Rema mengajar kita, ya. Jadi di ayat 15 dikatakan, coba perhatikan ayat 15, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Karena Alkitab atau kitab suci adalah rema hidup, maka dia memberikan hikmat bagi setiap orang yang merindukannya. Dia memberikan hikmat bagi setiap orang yang mendapatkan nilai atau kebenaran di dalam firman itu. Firman Tuhan menuntun kita, bukan saja memberi kita hikmat, tapi menuntun kita. Di dalam kitab Mazmur disebutkan di sana, Mazmur 116 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi diumpamakan seperti pelita. Ibaratnya kita sedang berjalan di tengah-tengah kegelapan tanpa ada alat penerang, senter atau apapun. Anda bisa bayangkan, kita bisa nabrak pohon, bisa kita jatuh ke lubang, dan kita bisa meraba-raba dan tidak tahu arah jalan kemana. Tapi ketika ada lampu senter atau lampu HP misalnya, ya, yang menerangi jalan kita bisa tahu lewat mana. Oh, ini batu-batuan, oh ini duri, ini ada bahaya di sana, ada ular misalnya, ya, kita bisa tahu. Kenapa? Karena ada penerangnya. Demikian juga Alkitab. Pemazmur mengumpamakan seperti penerang yang menerangi jalan kita di dalam dunia ini. Karena begitulah kita harus betul-betul merindukannya. Ya, jadi Alkitab adalah kebenaran, Alkitab adalah rema hidup yang menuntun kita. Artinya apa? Betapa penting kita merindukannya, mendambakannya, Alkitab itu. Dan yang ketiga adalah mengapa iman bertumbuh melalui kitab suci? Karena Alkitab adalah kebutuhan rohani kita. Kalau perhatikan tadi di ayat selanjutnya, ya, kita melihat di ayat selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-17. Di ayat 16-17. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi berguna, bermanfaat untuk kita. Jadi seluruh kitab suci yang diilhamkan oleh Allah berguna untuk mengajar kita. Untuk apa? Mengoreksi kita. Ketika kita salah, itu dosa, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh, itu salah. Dan itu yang harus mengoreksi hidup kita, sehingga menuntun kita ke jalan yang benar. Kita tidak tersesat ke dalam dosa, ya. Jadi mengajar, mengoreksi, mengubah hidup, dan mendidik kita dalam kebenaran. Kebutuhan rohani kita. Jika kebutuhan rohani kita berarti sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari hidup kita. Nah, ayo teman-teman pemuda, melalui renungan ini kita diajak betapa kita merindukan kitab suci, Alkitab, yang adalah kebenaran, yang adalah rema hidup kita, yang adalah kebutuhan rohani kita. Nah, sehingga apa teman-teman? Melalui kitab suci atau melalui firman Tuhan yang kita renungkan setiap saat, itu menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita, semakin bertumbuh di dalam kerohanian, semakin mengenal Allah, semakin mengenal kehendak Tuhan. Nah, karena itu bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar atau yang kita baca di dalam Alkitab? Nah, sikap kita adalah kita harus memegang kebenaran firman itu.
janji-janji Allah di dalam firman Tuhan kita harus pegang dengan erat-erat. Kemudian kita merenungkan, menghayati, menyimak, kemudian setiap saat mengingat, sehingga berproses di dalam jiwa kita dan membuat kita semakin teguh, ya. Dan ketika kita sudah merenungkan, kita mengimani, meyakini tadi, mengimani, kita imani ini janji Tuhan, ini firman Tuhan yang berkata, sehingga kita imani dengan sungguh-sungguh. Nah, karena itu adalah kebenaran, maka kita melakukan. Jadi itu sikap kita, ya. Dari sikap kita apa? Kita pegang firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita imani firman Tuhan, dan kita lakukan. Nah, sehingga kelihatan nanti di dalam perjalanan iman kita ada pertumbuhan di sana. Ada pertumbuhan demi pertumbuhan di sana. Nah, itulah penting sekali kita merenungkan firman Tuhan demi pertumbuhan iman kita. Nah, semoga teman-teman menikmati firman Tuhan di masa-masa pandemi ini, sehingga kita bertumbuh senantiasa di dalam Tuhan. Meskipun kita tidak bisa beribadah secara konvensional, tapi kita bisa bertumbuh melalui pembacaan firman Tuhan, renungan di rumah. Tuhan memberkati. Salam sehat.